Kisah dimulai oleh Park Jae-sik yang mengelola perusahaan agensi kecil. Saat itu Jae-sik sedang kesal karena salah satu artisnya selalu membuat masalah, selalu meminjam uang, juga selalu terlambat saat bekerja. Kemudian, tiba-tiba Jae-sik mendapatkan kabar bahwa artis tersebut yang bernama Ji-young telah meninggal tanpa diketahui sebabnya, dan menurut identitasnya, Ji-young mempunyai anak berusia 7 tahun. Keesokannya, Jae-sik mendatangi rumah Ji-young untuk mencari barang berharga untuk membayar hutang-hutang Ji-young pada dirinya. Melihat ada seorang anak, Jae-sik berusaha memperkenalkan diri pada anak tersebut. Tapi anak tersebut hanya berdiam diri sambil memakan roti. Jae-sik yang gampang kesal terus berusaha menarik perhatiannya. Tapi lagi-lagi anak tersebut tidak memberikan respon apa-apa. Merasa kasihan, Jae-sik berusaha menghubungi mantan suaminya untuk memberitahukan tentang kematian Ji-young, juga tentang anak mereka. Tapi orang tersebut mengatakan bahwa tidak ada urusan dengannya, lalu menutup panggilan itu. Saat Jae-sik merokok, anak itu mencium aroma asapnya dan berusaha memberikan kode. Tapi saat mengetahui itu bukan ibunya, anak itu langsung teriak. Setelah itu datanglah pemilik rumah tersebut yang menagih biaya sewa Ji-young dan memaki Jae-sik yang telah meninggalkan hanya karena mempunyai anak tunarungu wicara atau tidak bisa berbicara juga mendengar. Saat akan mengakui siapa sebenarnya, Jae-sik terpaksa mengakui sebagai mantan suaminya dan juga memberitahu bahwa Ji-young telah meninggal dan berhasil menarik perhatian darinya. Karena menolak biaya sewa tempat tinggalnya, Jae-sik pun diusir lalu memutuskan tinggal bersama anak Ji-young yang bernama Eun-hee dan berusaha menjadi ayah untuknya. Ingin mengetahui cara untuk disukai anak-anak, Jae-sik sampai menanyakan hal itu kepada artis yang bekerja dengannya. Artis itu memberitahu bahwa untuk disukai anak-anak sangatlah sulit, apalagi anak-anak yang sudah mengetahui barang-barang bagus. Setelah di rumah, Jae-sik memberikan mie untuk Eun-hee. Karena tidak tahu cara memberitahu waktunya makan, Jae-sik hanya mendekatkan mie tersebut pada hidungnya. Lalu Eun-hee merasakan mie tersebut tapi lebih memilih memakan roti. Untuk menghentikannya memakan roti tersebut dibuang oleh Jae-sik dan menyiapkan makanan lain untuknya. Saat sudah merasa lapar, Eun-hee berteriak karena roti yang sering dimakannya tidak ada. Lalu Jae-sik memberikan makanan lain padanya, tapi itu ditolak oleh Eun-hee. Hal itu membuat Jae-sik harus membelikannya roti baru. Kemudian saat Jae-sik akan makan, aroma makanan tersebut membuat Eun-hee memakan makanan milik Jae-sik dan membuat kesal Jae-sik. Saat agen properti akan datang, Jae-sik berusaha mengajak Eun-hee, tapi Jae-sik meninggalkan Eun-hee karena Eun-hee susah untuk diajak. Saat sudah berada jauh dari rumah, Jae-sik baru menyadari ponselnya ada di rumahnya dan kembali ke rumah tersebut dengan beralasan bergegas pulang. Lalu setelah itu Jae-sik disuruh untuk memandikan Eun-hee. Karena dirinya baru pertama kali memandikan anak, Jae-sik kebingungan dan malah membuat Eun-hee berteriak. Kemudian pemilik rumah menunjukkan bagaimana cara memandikannya. Malam harinya, Eun-hee yang merasa kurang enak badan mendekati Jae-sik, tapi Jae-sik tidak menghiraukan Eun-hee. Dan saat mendengar Eun-hee muntah, Jae-sik lalu membawanya ke rumah sakit. Agar bisa memulai komunikasi dengannya, Jae-sik mengikutkan Eun-hee sekolah disabilitas. Tapi karena tidak ada kelas untuk disabilitas penglihatan dan pendengaran, akhirnya Jae-sik pun pulang. Seiring berjalannya waktu, Jae-sik mulai sadar saat menangani Eun-hee. Lalu Jae-sik memberikan Eun-hee mainan alfabet untuk mulai belajar menulis dengan cara unik Jae-sik. Kata pertama yang diajarkannya adalah kata ayah. 다시 그걸 붙여. Lalu tiba-tiba datanglah dari pengadilan untuk menyita barang berharga milik Ji-young. Setelah Eun-hee sudah cukup dekat dengan Jae-sik, Eun-hee mulai menunggu kepulangan Jae-sik. Tapi Jae-sik yang merasa harinya cukup melelahkan tidak menghiraukan Eun-hee yang menunggunya. Keesokan harinya, Jae-sik menghubungi seseorang untuk meminta pekerjaan, tapi orang tersebut malah memberitahu bahwa perusahaan agensinya sudah diambil alih oleh temannya yaitu Chul-jin. Mengetahui itu, Jae-sik menemui Chul-jin dan bertanya mengapa Chul-jin melakukan itu pada dirinya.
Chuljin menjawab bahwa utang Jae-sik sudah sangat banyak, jadi dirinya terpaksa mengambil alih bisnisnya sebagai jaminan dan meminta Jae-sik untuk bekerja dengannya. Tapi Jae-sik menolaknya. Malamnya, Jae-sik melihat Chuljin melakukan sesuatu pada pegawainya. Kemudian Jae-sik pun menghajarnya. Tapi alih-alih membela Jae-sik, pegawainya yang sudah mengetahui bahwa Jae-sik bangkrut pun membela Chuljin dan menyuruh Jae-sik pergi. Dirinya sudah kebingungan mencari uang untuk membayar utangnya, sedangkan uang yang tersisa tidak begitu banyak. Saat melihat-lihat foto dalam ponsel Ji-young, Jae-sik menemukan tangkapan layar sebuah pesan bahwa Ji-young meminjamkan uang pada bibinya. Mengetahui itu cukup banyak, Jae-sik langsung berangkat mencari bibi Ji-young. Tapi setiap orang tidak mengetahui orang tersebut. Saat Jae-sik kembali ke mobilnya, Jae-sik menemukan Eun-hee tidak ada dalam mobil itu. Lalu Jae-sik langsung mencarinya. Keberadaan Eun-hee ternyata bersama petani di sebuah ladang. Mengetahui sedang mencari seseorang, petani tersebut menawarkan Jae-sik untuk tinggal sementara di balai warga. Untuk membalas kebaikan mereka, Jae-sik membantu petani di ladang membersihkan kotoran sapi dan membenarkan genteng. Malamnya, bapak petani memberi Jae-sik telur dan kentang rebus. Jae-sik yang belum terbiasa melakukan hal itu merasa sangat capek. Kemudian, Eun-hee mencoba kentang pemberian itu. Merasa enak, Eun-hee memberikan bekas kunyahannya pada Jae-sik. Tapi Jae-sik yang merasa jijik pun keluar rumah. Keesokan paginya, Jae-sik kembali mencari bibi Ji-young. Karena Eun-hee haus dan tidak menemukan toko, Jae-sik berhenti di sebuah ladang dan mencuri sebuah semangka. Tanpa menyadari keberadaan CCTV di daerah tersebut, semangka tersebut diberikan pada Eun-hee dan memberitahu bahwa itu adalah semangka. Lalu bijinya harus Eun-hee buang. 박수. Tiba-tiba datanglah Yundo, pemilik ladang semangka yang dicuri oleh Jae-sik. Yundo mengatakan mengapa Jae-sik mencuri semangka yang padahal semangka merupakan anak bagi para petani. Jae-sik mengatakan bahwa dirinya mencuri semangka untuk Eun-hee yang haus dan dirinya tidak menemukan toko di dekat tempat situ. Untuk menghukum yang dilakukan Jae-sik, Jae-sik disuruh untuk membantu para petani semangka. Saat hujan, Eun-hee meminta untuk hujan-hujanan. Hal itu ditolak oleh Jae-sik, tapi melihat Eun-hee diam, Jae-sik langsung mengajaknya. Malam harinya, Jae-sik makan bersama keluarga Yundo. Saat makan, Eun-hee memberikan bekas kunyahannya kepada Jae-sik. Ayah Yundo yang melihatnya memberitahu bahwa dulu ibunya juga seperti itu, memuntahkan makanan favorit ibunya dan memberikan pada dirinya. Hal itu dilakukan untuk menyuapkan pada orang yang disayanginya. Lalu seketika Jae-sik pun terdiam. Keesokannya, Jae-sik mendapatkan informasi bahwa orang yang dicarinya bukan bibi asli Ji-young dan dia merupakan pencuri yang cukup terkenal di kalangan petani. Bahkan dia kabur dengan miliaran rupiah. Saat sampai di rumah, Jae-sik melihat ayah Yundo sedang melakukan sesuatu. Tapi setelah diketahui Jae-sik, dia langsung pergi. Setelah itu, Jae-sik memutuskan untuk sementara bekerja di ladang dan menempati rumah lain milik Yundo. Keponakan Yundo memberikan hadiah untuk Eun-hee. Saat pertama kali memegangnya, Eun-hee sangat terkejut. Tapi setelah itu, Eun-hee sangat menyukainya dan diberitahu bahwa itu adalah ayam. Berhari-hari Jae-sik bekerja di ladang. Setiap yang dikerjakannya, Jae-sik memberitahukan pada Eun-hee. Dan hal itu didokumentasikan oleh Yundo lalu menguploadkannya pada YouTube. Saat Eun-hee diberikan hadiah baju yang bergambar semangka, hal itu membuat Eun-hee sangat bahagia. Tapi tiba-tiba, Jae-sik kedatangan Chuljin yang mengetahui keberadaannya dari YouTube. Kedatangan Chuljin itu hanya untuk memberikan pembalasan untuk tempo hari yang dilakukan padanya. Bahkan, Chuljin membawa mobil Jae-sik untuk membayar sebagian dari hutangnya. Setelah sampai, Jae-sik memeriksa yang sempat dilakukan oleh ayah Yundo, yang ternyata itu adalah uang. Lalu Jae-sik menanyakan keberadaan Eun-hee. Keponakan Yundo memberitahu bahwa Eun-hee pergi bersama kakeknya. Hal itu membuat mereka cemas dan mencarinya. Setelah ditemukan, ternyata Eun-hee dan kakek sedang melihat matahari terbenam.
Saat akan tidur, Eunhee memegang muka Jae-sik. Merasakan sedang terluka, Eunhee berusaha mengurangi kesakitannya. Lalu Jae-sik memberitahukan bahwa dirinya sedang menangis dengan menuliskan air mata di telapak tangan Eunhee. Paginya, Jae-sik pergi dari tempat tersebut tanpa mengetahui Yundo dan hanya meninggalkan sebuah surat untuk Yundo. Lalu, Jae-sik menemui ayahnya Eunhee, tapi ayahnya Eunhee malah memberikannya uang pada Jae-sik. Uang itu Jae-sik tolak dan kembali membawa Eunhee pergi dan mengajaknya ke sebuah pantai. Mengisi kekosongan satu sama lain. Bahkan, Eunhee merasa bahagia bersama Jae-sik. Keesokan harinya, Jae-sik akan menyerahkan Eunhee ke tempat penampungan anak karena Jae-sik sudah terlalu banyak terlilit hutang dan takutnya dirinya tidak bisa membiayai hidup Eunhee. Saat perpisahan terakhir kali, Jae-sik memberikannya roti, kemudian meninggalkan Eunhee. Merasakan tidak adanya Jae-sik, Eunhee lalu mencarinya dan menangis kehilangan Jae-sik. Melihatnya, Jae-sik kembali mendatangi Eunhee. Eunhee memberitahukan bahwa dirinya menangis dengan menuliskan air mata pada telapak tangan Jae-sik. Kemudian, Eunhee menepuk dirinya sendiri dan menanyakan siapakah dia. Jae-sik memberitahu bahwa dia adalah Eunhee. Setelah itu, Eunhee menanyakan siapakah Jae-sik. Pertanyaannya itu membuat Jae-sik sangat bersedih. 뭐냐고. Tapi kemudian Jae-sik memberitahukan bahwa dia adalah ayah. Eunhee pun menuliskan kembali kata ayah pada telapak tangan Jae-sik. Setelah itu, film My Lovely Angel selesai.